Ya, baik teman-teman sekalian, pada konten saya kali ini kita akan membahas tentang tutorial plugin Elementor Builder. Jadi plugin Elementor ini didesain atau dirancang khusus untuk website berbasis WordPress. Dan dengan menginstal plugin ini, teman-teman bisa membangun atau mendesain websitenya dengan sangat keren tanpa perlu menguasai bahasa programming atau tanpa perlu memiliki skill khusus dalam membuat website dengan bahasa pemrograman. Karena di Elementor ini tinggal kita main drag and drop, selesai perkaranya. Teman-teman tidak perlu paham bahasa coding dan lain sebagainya. Langkah pertama tentunya teman-teman harus menginstal WordPress dulu. Dan untuk membangun website seperti yang kita ketahui, teman-teman harus memiliki hosting dan domain. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung mau membeli atau sewa hosting dan domain di mana, saya akan sematkan link tempat langganan hosting dan domain yang harganya terjangkau namun berkualitas. Saya akan perlihatkan. Nah, ini dia. Kalau teman-teman ingin beli di sini, silahkan kunjungi link yang saya sematkan di bagian deskripsi pada video ini. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pilihan paket web hosting terbaik. Nah, teman-teman sekali membeli hosting di sini akan gratis satu domain dalam 1 tahun. Nah, misalnya saya rekomendasikan untuk paket bisnis ini karena ini yang paling cocok ketika teman-teman ingin membangun website portal berita, toko online, apalagi website pribadi dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat bisa sampai 100 website, kemudian manage WordPress, kemudian 200 GB storage-nya dan beberapa fitur yang dimungkinkan untuk paket ini. Selanjutnya adalah tinggal kita mengklik pilih paket. Ya, masih loading. Nah, ini ada 1 bulan juga bisa kalau misalnya teman-teman langganannya cuma 1 bulan, tapi sayang ya, kita misalnya pilih 12 bulan. Nah, 12 bulan ini dicentang. Selanjutnya tinggal teman-teman memilih metode pembayarannya. Bisa menggunakan QRIS, diklik saja. Kemudian silakan diisi identitasnya, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Dan totalnya sekitar segini ya teman-teman ketika ingin membangun website. Nah, kurang lebih ini tawarannya. Kalau teman-teman sudah membeli hosting dan domain, silakan install WordPress-nya. Dan untuk menginstal plugin Elementornya, teman-teman berkunjung ke bagian sini nih. Di sebelah kiri ada beberapa menu. Nah, di sini ada tulisan plugin. Teman-teman tinggal mengklik ini, tambahkan plugin baru. Saya klik. Nah, terus di bagian pencarian sini teman-teman ketikkan saja bukan WordPress, Elementor ya, Elementor. Nah, kemudian di enter. Tunggu sampai pluginnya muncul teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman klik install sekarang. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, ini masih berputar-putar terus ini. Ya, masih proses install ya. Ini tergantung kecepatan internet kita. Sepertinya memang internet saya lagi melambat.
Oke, atau saya ganti jaringan internetnya biar cepat teman-teman ya. Sebentar. Oh ya, sudah terpasang. Tinggal kita mengklik aktifkan. Oke, kita klik aktifkan dan sudah aktif. Dan saya merekomendasikan teman-teman untuk oh ini sudah otomatis terinstall ya. Oke. Nah, ini juga diinstal teman-teman, yang Essential Add-ons for Elementor. Nah, ini diinstal juga. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah terpasang. Kita klik lagi aktifkan. Nah, selanjutnya kita atur dulu tema. Kita klik tema. Nah, biasa kalau WordPress baru diinstal itu tema yang muncul di sini sedikit sekali. Teman-teman klik saja tambahkan tema baru. Nah, saya akan menggunakan tema Hestia. Nah, ini dia. Kita klik pasang. Oke, masih menunggu. Kemudian kita klik aktifkan. Oke, selanjutnya kita ke bagian tampilan, kemudian kita ke ini, kita klik sesuaikan. Nanti teman-teman ikuti saja cara ini, dan setelah ini saya akan perkenalkan tutorial bagaimana menggunakan Elementor untuk membangun landing page. Nah, ini dia. Terus kita ke bagian pengaturan beranda. Nah, kita buat, nanti teman-teman centang yang ini statis saja, kemudian kita klik terbitkan. Oke, terus kemudian oke, kita keluar dari sini. Saatnya kita akan memperkenalkan cara menggunakan Elementor. Kita ke laman saja. Kita buat landing page dulu. Kemudian tambah laman baru. Nah, ini di close saja. Misalnya kita akan buat home. Dan kita sunting menggunakan Elementor. Kita akan membuat landing page teman-teman ya. Ini di close saja. Yes, di close. Oke, kita akan memulai mempelajari bagaimana sih fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di Elementor. Anggap saja kita lagi membuat landing page untuk website kita. Nah, di bagian sini untuk memulai kita membuat header. Teman-teman klik yang ini, kemudian mengklik flexbox. Silahkan dipilih ingin 2 bagian atau 1 bagian. Anggap saja saya ingin membuat header. Di header itu biasanya menggunakan foto saja. Oke, kemudian kita mengklik yang ini. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, terus kita mendrag kontainer ini ke dalam sini. Saya lepas. Selanjutnya kita klik lagi yang kotak-kotak ini di atas, kemudian memasukkan gambar ke dalam kontainer yang baru kita drag tadi. Klik, tarik ke sini. Oke, saya akan memasukkan gambar dengan mengklik foto ini.
Terus kita pilih berkas. Nah, cari gambar yang ada di laptop saja ya. Saya akan mencari sampel saja teman-teman sekalian. Misalnya gambar yang ini saja. Oke, kita tunggu sampai unggahannya selesai. Oke, kemudian mengklik pilih. Terus kita kembali lagi ke sini dengan mengklik ini. Nah di Elementor itu ada template yang bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengcustom secara manual bisa. Nah, di bagian bawah kita tambahkan lagi ini. Kemudian anggap saja kita membuat dua bagian. Nah, sudah ada dua bagian. Terus kita menambahkan, tadi kan fungsi ini kan sudah. Kita cari yang lain lagi. Misalnya kita scroll. Jadi sebenarnya ada, kalau versi Pro teman-teman bisa menggunakan fitur pause, portofolio, form dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, di yang gratisan ini pun masih banyak yang bisa kita manfaatkan dengan keren ya. Nah, ini kita menggunakan kotak gambar. Coba kita klik, kemudian tarik ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus gambar ini bisa kita ganti. Misalnya kita klik dan kita gunakan gambar yang ada juga boleh. Klik pilih. Nah, kemudian teksnya ini bisa teman-teman ganti. Nanti teman-teman bisa ganti, tinggal diklik saja bisa diedit. Bahkan warnanya pun bisa kita ganti. Cara mengganti warna tulisan, teman-teman bisa teman-teman bisa blok tulisannya, kemudian mengklik yang ini gaya, terus di bagian ini konten. Nah, ini ada penulisan. Nah, ini warnanya ketika ingin diganti, kita ganti ke warna merah misalnya. Nah, sudah berubah warnanya. Sama dengan ini, ketika ingin diganti silakan di blok. Kemudian kita ke konten. Nah, kemudian belum terblok ya. Kemudian warnanya kita ganti ya. Nah, ke hitam. Oke, sudah. Dan di bagian sini teman-teman ketika ingin menambahkan teks, kita kembali lagi, fitur apa lagi ya, kita pokoknya mempelajari semua fitur yang ada. Misalnya peta, ini ada peta Google. Nah, kita taruh misalnya sebelah sini, tinggal diklik tahan, kemudian diletakkan. Jadi seperti ini, drag and drop penggunaan Elementor. Nah, ini kan random nih. Nah, untuk menyesuaikan dengan alamat kita, ini dihapus saja, tuliskan saja alamatnya, misalnya Maluku. Nah, kita lihat, maka peta yang muncul adalah peta Maluku. Oke, kalau misalnya ingin memberikan background warna, tinggal diklik yang ini. Kita ke gaya. Nah, di sini ada background tipe. Teman-teman mau menggunakan yang gradient juga bisa. Saya akan menggunakan yang gradient. Nah, ini warna bisa teman-teman pilih. Nah, seperti ini. Digeser. Nah, anggap saja seperti ini. Jadi tulisannya jadi tidak kentara. Kita ganti lagi warna tulisannya ke warna putih. Nah, tulisan yang di bawah juga. Oke, selanjutnya kita buat di bagian bawah lagi. Nah, kita ambil lagi satu box misalnya.
Kemudian kita menggunakan fungsi yang tajuk ya, ada icon T ini, kita klik tahan, tarik ke sini. Kemudian silakan dituliskan misalnya selamat datang di site kami. Nah, tulisannya kita buat rata tengah dengan mengklik gaya yang ini, kemudian ini ada pilihannya tengah. Oke. Kemudian kita bisa memperbesar ya, menambah tingginya dengan mengklik yang ini. Sebelah kiri ada tinggi minimal, kita klik, nah akan bertambah. Kemudian kita kasih warna lagi. Backgroundnya kali ini kita pilih yang background klasik saja, ganti warnanya dengan warna lain lagi ya. Nah, tinggal teman-teman geser-geser, warnanya akan berubah. Oke, tulisannya tidak kelihatan ya, kita ganti warnanya ke putih lagi. Oke, karena tulisannya terlalu tinggi, kita klik yang icon pena ini, terus mengklik yang ini, lanjutan kita klik, kemudian aktifkan link yang ini, kita turunkan sedikit tulisannya dengan mengklik yang ini di atas ya, saya klik. Nah, kita turunkan tulisannya. Terus kita tambahkan teks lagi di sini. Kita kembali lagi ke sini. Terus kita masukkan teks yang ini, ya yang ini. Klik tahan, tarik di bawah sini. Nah, silakan teman-teman, misalnya apa? Menambahkan deskripsi boleh untuk kebutuhan promosi. Nah, kita blok dan mengganti warnanya. Di gaya lagi, warnanya warna putih. Kalau misalnya tulisannya yang deskripsi ini terlalu kecil, teman-teman bisa rubah atau menambah besaran fontnya di bagian penulisan. Klik yang icon pena ini, kita klik, nah ukurannya bisa dirubah di sini. Nah, oke, dibuat rata saja ya. Nah, oke. Fitur apa lagi? Nah, kita tambah lagi dulu satu kolom. Nah, ini lagi. Terus kita kembali ke sini. Kita scroll, ada masih banyak fitur di sini ya. Nah, kita scroll. Ini masih banyak sekali. Nah, kita buat menjadi beberapa bagian ya. Ini saya hapus dulu, saya klik ini, kita membuat menjadi 3 bagian ya, saya tambah satu lagi. Nah, sudah ada 3 bagian. Anggap saja kita ingin membuat kotak-kotak pilihan ya. Kita kembali lagi, terus kita scroll ke bawah. Kita akan menggunakan ini, icon kotak icon. Saya klik tahan, tarik ke sini, satu. Misalnya ini bisa diganti ya, yang ini bisa diganti, nanti tulisannya teman-teman sesuaikan saja. Saya akan menunjukkan cara mengganti ini termasuk warnanya. Nah, ini dia, tinggal diklik saja pustaka icon. Nah, silakan cari icon berdasarkan keinginannya teman-teman. Misalnya kita pilih yang ini, sisipkan. Untuk merubah warnanya teman-teman tinggal mengklik gaya, kemudian icon. Nah, ini warnanya bisa disesuaikan, kita sesuaikan dengan warna yang di atas saja. Nah, klik ini. Nah, kita cari warna yang sama. Nah, oke. Belum begitu sama ya, tapi nggak apa-apa, itu saja. Terus jika teman-teman ingin memberikan warna, diklik kontainer ini, kemudian gaya. Kita tambah warna sedikit saja, tidak perlu yang berwarna ya, abu-abu misalnya. Nah, seperti ini. Atau mau kasih warna yang lain juga boleh, biar sedikit menarik ya, supaya ada warna. Oke, kita cari warna yang lain kalau begitu. Ya. Oke, kalau begini kan tulisannya tidak kentara, kita ganti warna tulisannya, kita ganti.
ke warna putih. Oke, tadi tulisannya. Oke, tulisan ini lagi kita ganti. Oke. Ini kita copy saja. Kita copy, kontrol kanan supaya sama dengan yang di sebelah. Nah, ada 3, yang ini kita hapus saja. Nah, sudah ada 3. Nah, kalau misalnya warnanya yang di tengah mau dirubah, klik kontainer, gaya, supaya terlihat ada pemisah ya. Boleh seperti ini. Oke. Selanjutnya ketika biasanya di bagian bawah itu kita lihat sudah. Biasanya di bagian bawah itu ada semacam footernya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengatur ini terlihat kurang pas, diklik saja bagian sini. Kita klik flight box, kemudian lebar. Nah, tingginya bisa teman-teman atur, yang ini. Nah, ini bisa diatur bagian gaya, lebarnya masih bisa diatur, kemudian ini juga tingginya. Oke. Terus teman-teman ingin menambahkan apa lagi misalnya. Nah, di sini kita lihat template saja dengan mengklik yang ini. Kita lihat blok yang tersedia. Ini karena Elementor saya bukan yang Pro, maka kita cari yang bukan Pro supaya bisa digunakan. Kita scroll, nah misalnya ini bukan Pro, ini bisa digunakan, tapi kita cari yang lain saja. Sepertinya masih ada yang lain juga yang bukan Pro dan bisa kita gunakan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, misalnya ini, oh ini Pro. Ya, kurang sekali ya yang tidak Pro. Mudah-mudahan masih ada di bagian bawah. Kalau sudah tidak ada berarti kita kembali ke atas ya. Oh ya, ini tapi ya kita cari yang sedikit menarik lah. Oh, kita kembali ke yang di atas tadi. Nah, ini kita gunakan ini saja, sisipkan. Wah, mesti dihubungkan dulu ya. Ya sudah, kalau misalnya jadi kita mesti hubungkan dengan email yang terdaftar, tapi nanti saya akan buatkan konten tentang itu. Nah, mestinya biasanya bisa, tapi ini kok mesti dihubungkan. Nah, itu ya gak usah dihubungkan kalau gitu. Kalau gitu kita buat manual saja. Kita pilih kita pilih yang ini, flag boxnya kita gunakan yang ini. Nah, kita akan membuat footer ya, bagian bawah biasanya berisi tentang alamat. Oke, kita coba cari fungsi-fungsi lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini juga ada essential add-ons yang tadi kita tambahkan.
Oke, kalau untuk alamat kan kita pakai teks saja yang ini. Tinggal kita tarik ke sini. Tambahkan lagi. Untuk judul kita gunakan teks ini, tajuk. Alamat. Kalau terlalu besar, teman-teman rubah di bagian gaya penulisan. Ya. Silakan tuliskan alamat teman sini. Ya. Terus di bagian kanannya misalnya ingin, tadi kan peta sudah di atas ya. Ini acak-acakan, paling tidak seperti ini cara kerja Elementor. Saya yakin teman-teman jauh lebih kreatif lagi. Nah, sebelah kanan misalnya apa lagi ya? Kita gandakan ini dulu. Alamat ini ganti dengan jam kerja. Misalnya Senin sampai dengan Kamis jam berapa? Ya. 08.00 sampai dengan 0. Ini enggak usah. Kemudian Jumat ini di bold. .00 sampai dengan 17.00. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus sebelah kanan kita taruh peta lagi lah. Mestinya peta di bagian bawah ya. Oke, ini peta kita tarik. Oke. Atau misalnya teman-teman, saya tambahkan lagi di sebelah sini. Misalnya teman-teman ingin menambahkan galeri foto, kita scroll ke bawah. Ini kan mestinya kita gunakan ini portofolio atau loop grid bisa, loop carousel juga bisa, tapi karena fungsinya untuk Elementor Pro kita cari di bawah. Nah, ini ada galeri dasar, kita tarik ke sini. Dan teman-teman tambahkan foto. Nah, misalnya ini kita tambahkan 4 foto. Kemudian kita sisipkan. Nah, maka 4 foto akan muncul. Atau misalnya ingin diatur besar filenya 300. Nah, seperti ini tampilannya. Dan setiap foto kita bisa berikan tautan. Nah, berikan tautan misalnya. Nah, seperti ini. Bisa diberikan tautan misalnya ketika foto itu diklik maka akan diarahkan ke laman tertentu, itu bisa. Nah, tapi kita tidak bahas ke situ ya. Yang penting cara menambahkan foto seperti ini. Coba saya lihat fungsi apa lagi yang belum, masih banyak fungsi yang belum kita gunakan. Nah, kita scroll ke bawah. Testimoni, coba kita tambahkan lagi. Untuk testimoni, misalnya kita scroll ke sini. Nah, ini bisa menambahkan foto. Nah, kita cari sampel foto ya. Misalnya ini boleh. Nah, fotonya muncul di sini. Tinggal diedit apa testimoninya, namanya disesuaikan. Coba kita tambahkan lagi yang bisa kita gunakan ya, supaya teman-teman nanti bisa langsung praktekkan juga sesuai kebutuhannya. Terus sosial media juga bisa. Nah, ini penghitung. Teman-teman bisa gunakan ini ketika ingin menampilkan sebuah hitungan apa, misalnya di website ini terdapat apa gitu. Nah, angkanya bisa dirubah menjadi 1000 misalnya. Nah, akan berjalan sampai 1000. Klien misalnya tulisan angka keren ini diganti menjadi, kita cari
tulisan angka kerennya. Nah, ini di bagian sini bisa diganti menjadi total klien. Nah, akan berubah juga di sebelah total klien. Ini kita kasih warna supaya keren, gaya, kemudian gradient warna. Nah, tulisannya kita kasih warna. Angkanya kita kasih warna. Oke, anggap saja misalnya website kita ini sudah jadi. Selanjutnya jangan lupa untuk mengklik terbitkan yang ini. Kita klik dan teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh kita membuat landing page menggunakan Elementor, teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Nah, oke, semoga bermanfaat. Saya tidak paham bahasa coding, saya tidak paham bahasa programmer dalam dunia website, tapi dengan adanya Elementor Builder, kita semua bisa membuat website tanpa skill khusus itu. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kalau ada hal yang perlu teman-teman tanyakan atau hal yang perlu kita diskusikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Atau misalnya teman-teman punya requestan tutorial lainnya terkait dengan Elementor ini, terkait dengan website atau terkait dengan WordPress, silahkan tuliskan requestan teman-teman. Setiap komentar akan saya balas satu persatu, atau requestan yang masuk saya akan berupaya membuat tutorialnya. Sebelum saya mengakhiri, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di YouTube channel Kreatif Berkarya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk memberikan komentar, memberikan like. Jika ingin meng-share ini silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting buat saya pribadi, saya berterima kasih kalau teman-teman berkenan untuk meng-subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Karena subscribe dari teman-teman tentunya akan memberikan semangat buat saya pribadi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.